Kenapa kini yang goreng baru? Ani jadi begini? Sudah, aku yang makan saja. Ayo. Xiao Huang, kasihan sekali kau. Ikuti aku cuma bisa makan kentang goreng. Tuannya hebat, cuma goreng sepiring kentang. Bisa ubah kentang jadi makhluk roh. Ada apa denganku ini? Wanita cantik. Wanita cantik, apa situasimu? Di mana ahlinya? Tolong aku. Ahli macam apa? Xiao Qianxue. Tak kusangka kau bersembunyi di sini untuk mati. Raja Zhenbei, kau berani menjejar dan membunuh di sini. Apa pendapatmu? Hanya dengan mencabik-cabikmu, aku bisa menguasai Dakin. Kau akan mati hari ini. Hei berhenti, berhenti. Siapa kau? Kenapa kau merusak pintuku? Kau pembantu Sang Valkyrie. Tidak kau hanya pria tanpa sedikit pun aura kultivasi. Berani kau hentikan aku? Cari mati. Kacau sekali. Raja Utara Valkyrie, kau sedang syuting. Itu juga tidak bisa menggebrak pintuku seenaknya. Cepat ganti rugi, atau akan kularahkan ke divisi pengawas langit. Hahaha. Istana Jinbeiku sangat kuat. Apa itu pengawas? Kecuali dewa turun ke dunia. Tak ada yang kupedulikan. Siapa halangi aku? Mati. Ketelemin pedang ajaib. Tebasan iblis darah. Xiao Huang gigit dia. Hahaha. Ketelemin pedang ajaib. Tebasan darah. Goldie menggigitnya. Itu tidak mungkin. Bukan. Ini bukan anjing biasa. Ini binatang roh purba. Dia merusak teknik pedang darah iblis terkuat. Si kuning kecil cantik sekali. Terus gigit dia. Binatang roh purba terlalu kuat. Tolong aku. Ah, pedangku. Sudah aku bicara jangan cari masalah. Masih mau memotongku? Xiao Huang terus membersihkan mereka. Hei hati-hati dengan ayam itu. Pemilik toko kecil ini benar-benar master. Anjing peliharaannya ternyata binatang roh purba. Bahkan aku tak bisa mengatasinya. Apa kita akan melepas Sang Valkyrie? Jangan khawatir, racun darah pembunuh jiwanya. Jika bukan karena ahli Xianshan, satu generasi Valkyrie hahaha. Mari hari ini. Tuan Zhenbei Wang baru sentuh dahal. Hei, wanita cantik, wanita cantik. Ada masalah apa? Sangat cantik. Jangan sampai ada yang terjadi. Biar kutunjukkan. Jangan buang waktumu. Aku keracunan parah. Harus mati. Maksudmu apa? Kamu ada masalah kecil. Bisa membuatmu bicara serius begitu. Bayar kelihat. Percuma, Rekindara pemakan jiwa Raja Zhenbei yang kutepat. Kecuali peri sejati masih hidup, atau tak ada yang bisa menyembuhkannya. Obat Tiongkok biasa saja tak bisa menyelamatkanku. Ini agak merepotkan. Coba lihat akupunktur. Jangan buang waktumu. Tolong sampaikan pesan ke leluhur keluarga Xiao. Katakan Qian Sui tak bisa berbakti di hidup ini. Apa yang kau bicarakan? Bahkan jika napas terakhirmu tinggal satu, aku bisa menyelamatkanmu. Bagaimana mungkin racun darah pemakan jiwa dalam tubuhnya mulai tereliminasi? Tidak, dan kultivasiku juga melonjak. Apa yang terjadi? Hei, jangan lakukan ini padaku. Aku bukan pria sembarangan. Wanita cantik, jangan salahkan aku. Tuhan, racun darah pemakan jiwa di tubuhku sudah hilang total.
Kultivasiku juga melonjak drastis. Banggan. Ilmu pengobatan macam apa ini bisa mengubah racun jadi berkah seketika. Lepaskan ITU. Aku memberimu akupunktur baik-baik. Kenapa masih sentuh tangan dan kakiku? Aku bukan pria sembarangan. Alitak hanya kultivasi kelenggit. Bahkan ilmu pengobatannya tak tertandingi. Para ahli berada di puncak. Tolong terima hormat dariku. Kamu duluan. Apa kau terlalu serius? Aku hanya ingin biasa dan tak bersaing dengan dunia. Jika benar tak ada kerjaan, kembalilah dan jangan ganggu aku. Berbuat baik tanpa pamrih. Ternyata dia benar-benar ahli. Tak hanya kekuatan dan ilmu pengobatan tak tertandingi. Akhlaknya pun sangat mulia. Aku harus membalas budi ahli ini. Aku Xiao Qianxue Dui Qinagang. Budi menyelamatkan nyawa tak boleh dibalas. Jika ahli butuh apapun, anggap saja. Aku baru turun gunung, tak tahu harga pasar. 100 yuan untuk pengobatan itu keterlaluan. Apa ini artinya ketenangan? Ahli ini memberi kode padaku. Berapapun jumlahnya, itu tulus. Tak bisa lewatkan kesempatan tunjukkan ketulusan. Guru, ini kartu naga tertinggiku. Hari-hari. Bantu Guru Men Romania. Apa ada $100 di sini? Ruh penciptaan. Itu adalah ruh penciptaan. Nama yang berantakan. ITU Kintang Goreng Parrot Biut SI Kuning Kecilku. Kasihan si kuning kecilku. Aku sangat miskin. Cuma bisa makan kentang parut setiap hari. Ruh penciptaan malah dimakan anjing. Tiap hari aku memakannya. Wah, mewah sekali. Apa kau mengejekku? Aku sangat miskin sampai cuma bisa makan kentang parut. Tuan Beratkanlah setengah mangkuk kentang parrot ini. Leluhur keluarga meninggalkan penyakit turunan. Butuh roh penciptaan untuk bertahan. Tak mungkin di dunia ini. Orang tua, ini tak mampu beli kentang parut. Ambil saja jika mau. Ya, ini yang demikian anjing. Jangan hina orang tua ini. Tak menghina itu bagus. Leluhurku terselamatkan. Nona cantik, tolong normal. Jangan kekanak-kanakan. Ya, sikapmu yang tak wajar bikin panik. Orang hebat, memperlakukan harta seperti sampah. Alanya mimeng di atas, keluarga Xiao Bukanlah kijam. Akan kubalas kebaikan Tuan. Iya, kenapa sering-sering berlutut? Percayalah dulu. Akan kuberikan kentang parutnya. Ambil kentang parut, ini dan pilanglah dulu. Tuan, saya pamit dulu. Terima kasih Tuan. Leluhurku terselamatkan. Cher, bukankah kau dikejar Raja Zombie? Kau baik-baik saja? Orang tua Zhanbei Wang menjejarku, hampir tewas. Untungnya aku bertemu orang berbakat. Dia menyelamatkan. Aku juga meminta makhluk spiritual untuk leluhur. Makhluk apa? Dan, saya juga menemukan ciptaan spiritual untuk leluhur. Ciptaan apa? Ini adalah dewa pencipta legendaris. Apakah mengandung roh langit? Ya, tepat sekali. Jika benar ciptaan spiritual, leluhur bisa perpanjang umur minimal 10 tahun. Konon hanya ahli di Gunung Waisian yang bisa. Roh penciptaan. Kau punya nasib baik. Ini rezeki keluarga Xiao. Cepat keluarkan. Baik. Leluhur, lihatlah, ini dia. Apa ini? Bukankah ini setengah mangkuk kentang parut? Ini bukan kentang biasa. Saya lihat langsung ujian petir pencipta makhluk spiritual. Ahlinya memelihara anjing kuning dengan makhluk spiritual. Saya memohon lama sekali. Apa ini? Ini masih makanan anjing. Berani-beraninya, berani kasih makanan anjing ke leluhur? Ini benar-benar roh ciptaan ahli. Silakan dicoba. Qiangxu, Zhonggang Mama. Qian Sui ini ingin membantu. Niatnya baik. Kentang parut itu makanan anjing. Mana mungkin jadi ciptaan spiritual, Rolangit dan bumi dalam penciptaan. Sangat langka. Hanya di Gunung Wairen bisa disuling. Mana mungkin jadi semangkuk kentang? Ini makhluk ciptaan. Jika tak percaya saya akan makan dulu. Ah. Tenaga dalam melonjak. Energi spiritual bergejolak. Saya naik tingkat ke Grand Master. Ini benar-benar ciptaan spiritual. Dia benar-benar naik ke tingkat master. Dia benar-benar dipromosikan ke Tingkat Grandmaster. Aku juga ingin makan.
Ini yang di bawah cher un tuku. Hidupku kembali. Cher Yonggeba, kau telah berjasa bagi keluarga Sik. Semua berkat para master. Sayangnya kentang parut ini hanya bertahan 10 tahun. Penyakit lamaku, bakansipta nilai ini. Tak bisa menyembuhkannya? Keterampilan medis ahli bisa ubah korupsi jadi dewa. Jika kita minta dia melakukannya, pasti sembuhkan penyakit rahasia leluhur. Aku bisa perpanjang hidup 10 tahun. Orang tua ini sangat beruntung. Bagaimana bisa berharap sembuh? Cher, Kodik Jar Rajakota. Leluhur, aku tak bisa diam saja. Umumkan. Aku akan turun ke dunia. Istana Utara semakin merajalela. Selagi tubuh tua ini masih bisa bergerak, aku ingin menumpas Istana Utara. Leluhur akan turun ke dunia. Keluarga ini akan bangkit. Ah cher, c'est pas un dangali tout. Datang ke upacara aksesi WTO. Aku ingin sehat. Ucapkan terima kasih. Ya. Chin Mo. Hei istri. Kau di sini, istriku. Jangan panggil aku istri dulu. Bagaimana dengan beberapa hal? Aku ingin bicara denganmu. Bicara tentang pernikahan kita. Tidak juga. Bukan pernikahan. Tentang perceraian. Apa? Kau ingin cerai? Apa? Kau mau menceraikanku? Kinmo? Aku tahu kau orang baik. Tapi kita tidak cocok sebagai pasangan. Kita bisa jadi teman baik. Berhenti bicara omong kosong ini. Jelaskan sekarang. Aku tahu kau peduli padaku. Jadi kau ingin aku bahagia, benar? Tapi, kau awasi apotek kecil ini setiap hari. Relakah melihatku menderita bersamamu? Hei, aku tak paham bahasa manusia. Apa kau tidak mengerti? Arti kau tak layak dapatkan putri. Kita batalkan petunangan ini. Tapi aku baru beri mahar 300.000 rupiah. Itu hasil utang sana-sini. Lalu, pembatalan nikah bukan berarti uang kembali. Uang itu, anggap saja hadiah pernikahan putriku dan Lin Xiao. Tidak. Kau mau maharku 300.000 untuk dia dan teman-temannya. Teman apa? Jangan ngomong sembarangan. Bagaimana dengan Lin Xiao? Tapi pengawal Istana Utara. Bagaimana dengan kakak Lin Xiao? Dia juga jenderal andalan Istana Utara. Latar belakangmu bagus. Jangan sampai tersinggung. Penjaga Istana Utara, APA, Che Tinggi dan Berani. Berani kau hinakan Istana Utara? Tahukah kau Istana Utara pasukan terkuat di Ikin? Membunuhmu semudah menginjak semut. Hei, aku ingat katamu dulu. Pagi tadi ada yang mengaku dari Istana Utara. Apa namanya? Zhenbei Wang? Kau kenal dia? Panglima tertinggi Istana Utara, Raja Zhenbai. Dia pernah ke sini. Pernah kau lihat? Ah, iya juga. Dia pagi ke rumahku berpura-pura. Lalu diusir anjing kecilku. Apa? Kau bilang Tuan Zhenbei diusir anjingmu? Kau bilang Tuan Zhenbei Wang lari ketakutan karena anjingmu? Hahaha. Tuan Zhenbei Wang orang paling berkuasa di Qin Agung. Kau bilang diusir anjingmu sendiri? Qin Montag, aku tahu kau suka padaku. Tapi tak mau menyelamatkanku, berkata omong kosong. Sungguh memalukan. Bodoh, kau sadar ucapanmu? Ah, Tuan Zhenbai Wang. Membunuhmu semudah membunuh anjing. Mengapa tak bilang kau Master Wai Xianshan? Yang kukatakan benar. Lupakan saja, malas berdebat dengan orang gila sepertimu. Ku beri saran. Segera batalkan pertunangan ini. Kalau tidak, lalu apa? Kalau tidak, 300.000 plus bangga. Kembalikan semuanya sekarang. Hah? Kenapa kau pegang serta tanku? untuk orang kampung sepertimu, Aku punya cara. Maksudku, aku beri mas kawin 300.000. Terima uangnya lalu batalkan pertunangan. Aku masih berhutang 300.000. Chin Mo. Jangan khawatir. Pria harus lebih lapang dada. Kau masih berani berkata. Jangan bersikap munafik di sini. Kalian komplot menipuku 600.000. Memangnya kenapa? Siapa suruh kau bodoh? Berhenti ngawur dan segera batalkan nikah. Batalkan pernikahan. Kembalikan uangku. Bayar hutang. Sudah jelas tertulis hitam di atas putih, itu uang yang kau hutang. datang dan bayar sekarang. Pahlawan tak kenal menyerah. Aku baru turun gunung. Jangan kirim masalah di tempat.
Aku memang baru turun gunung. Aku belum punya uang. Aku akan bayar setelah dapat uang. Ide bagus. Gunakan tokomu untuk bayar hutang. Benkai, Long Aotian, Bukakan Tokoku. Tidak. Hentikan. Tunggu sebentar. Kuingat ada uang di sini. Apa? Kartu naga super. Kartu naga tertinggi Sang Valkyrie Kin Agung. Edisi terbatas global. Kamu dari mana? Aku tak tahu jenis kartu naga tertinggi apa ini. Oh, ada yang memberikannya padaku. Wah, ada yang memberikannya padamu. Pasti itu palsu. Ini pasti palsu. Coba pikir. Status APA bisa punya truk semahal ini. Sepertinya aku harus memeriksanya. Aku khawatir tak ada alasan menahanmu. Baik, jika kartu ini tak berlaku, kau memalsukan kartu naga tertinggi. Kejahatan berat. Berani-beraninya. Long Aotian. Kartu berhasil dipit. Saldo 30 miliar. Sambil? Apa? Kartu ini berisi uang segini. Ada 30 miliar di kartu ini. 30 miliar. Kartu ini ada 30 miliar. Kartu ini ternyata asli. Tak mungkin. Sangat tak mungkin. Bagaimana dia bisa punya kartu naga tertinggi asli dalam Kin Agung? Itu kartu khusus Sang Valkyrie. Ini benar-benar kartu Valkyrie. Tentu saja. Oh, begitu rupanya. Kau mencuri kartu ini. Kin Montag, berani-beraninya kau. Berani kau mencuri kartu naga tertinggi Valkyrie Kin Agung. Sudah kukatakan, bagaimana kau punya uang jadi kartu ini? Kukuri, itu menjijikan. Tak kusangka kau menikahiku untuk berbuat kejahatan. Kin Montag, tahukah kau Apa hukumannya bagi pencuri kartu naga tertinggi Valkyrie Kin Agung? Aku tidak mencurinya. Dia yang memberikannya. Kau pikir Valkyrie akan memberimu kartu berharga ini? Kau hanya rakyat biasa. Aku Sajatak Kinal Valkyrie. Mengembalikan kartu ini. Masukan yang bisa kau, mending naik ke langit saja. Yang kukatakan benar. Percaya atau tidak? Masih berkilah. Mengapa tak bilang kau ahli dari luar dunia? Valkyrie Kin Agung memohon memberimu kartu. Orang sepertimu harus ditangkap dan dihukum. Ya, bawa dia pergi. Hei, jangan bergerak. Valkyrie tiba. Selamat datang di Valkyrie. Vei kamu, kau biarkan. Gadis yang mencuri kentang kecil kami waktu itu. Berani menghadapi Valkyrie, tak memberi hormat. berani menghina Valkyrie? Laporkan ke Valkyrie, bajingan ini mencuri naga agungmu. Juga mencuri jumlahnya. Aku sudah mau menangkapnya setelah ketemu, menunggu perintahmu. Tak kusangka kau datang. Ya, Tuan Valkyrie, jangan biarkan dia lolos. Tangkap dan penjara 50 tahun, biar dia merenungkan perbuatannya. Kacau sekali. Kau kenal ahli ini? Ah, tidak. Kinmo ini sampah tak berguna. Kami tak ada hubungan dengannya. Walau dulu aku bertunangan dengannya, tapi sudah kulihat moralnya buruk. Jadi kuputuskan tunangan. Tak kusangka dia pencuri. Berani kau menghina ahli. Beraninya kau menghina sang master. Pria itu sangat tinggi. Dia cuma orang udik dari pelosok gunung. Mana mungkin dia seorang master? Ya, Tuan Valkyrie. Dia tiba-tiba muncul begitu saja. Uang maharnya juga hasil pinjaman. Apa dia punya identitas lain? Saya juga berharap Valkyrie bisa jelaskan. Sepertinya mereka tak tahu kekuatan sang ahli. Mungkin sang master sengaja menyembunyikan diri. Tidak tak kiri masalah. Saya tidak boleh bocorkan identitas ahli ini. Tuan Chin mau memang manusia biasa. Kalau dia orang biasa, kenapa kau pukul saya? Memukulmu ya memukulmu. Masih perlu cari hari baik? Tidak. Yang penting senang. Dasar si imut, untung aku tidak menikahimu. Beraninya kau lancang. Valkyrie, katanya kau manusia biasa. Tidak ada kesempatan bangkit lagi. Valkyrie, tapi jangan biarkan dia pergi. Dia pencuri. Kau tu Dragon Suprememu. Hei, jangan asal ngomong.
Nah ini dia, katakan pada mereka, apa kau yang kasih kartu ini? Kau sudah sekarat masih juga keras kepala? Valkyrie. Aku akan hajar dia sekarang. Langsung. Sok jago dan ingin mengalahkan sang master. Leluhur keluarga Xiao masih bergantung pada ahli untuk mengobatinya. Ya sudah, lupakan. Sangat menyebalkan. Kartu ini untukmu. Mari kita anggap tak pernah bertemu. Sang ahli marah dan menyuruhku. Astaga, aku melakukan kesalahan besar. Kembalikan kartunya. Hanya ingin menyelesaikan. Tidak mungkin. Valkyrie. Asalkan Anda memberi perintah. Akan kulakukan sekarang. Gusur toko sampahnya. Dan aku menghukum orang hina seperti itu. Aku rela melayani Valkyrie. Bagaimana menghadapinya? Tolong undang Valkyrie untuk melayani. Aku rela melayani Valkyrie. Melayani? Ya? Kalian bertiga. Sujudlah di hadapan. Valkyrie. Apa yang baru kau katakan? Kurang jelas kudengar. Tidak kau dengar suruhku untuk sujud? Pelanggar hukum, penggal kepala. Valkyrie, kenapa tidak tangkap pencuri kartunya daripada marahi kami? Pasti si kompengong ini. Entah tipu muslihat apa yang kugunakan untuk menipu Dalkairi. Kita harus cari cara untuk membongkarnya. Tuan Qin, ini kelalaianku. Biarkan Tuan dirugikan. Maafkan aku. Tuan Qin, ini kelalaian saya. Membiarkan Tuan dirugikan. Maafkan saya. Bukankah Tuan adalah seorang Valkyrie, minta maaf untuk APA? Ini perintah majikan, tak pantas menyandang gelar Valkyrie. Tuan Qin, saya tidak sopan. Tuan, hukum saya juga. Beri janji. Jangan biasa saja. Ada yang mau dikatakan? Ah, kau ingin kartu ini? Ya, jangan berbelit-belit. Bukan, saya bukan ingin mengambil kartu Naga Supreme. Saya datang mengantarkan undangan untuk Tuan. Undangan. Leluhur kami memakan. Seni Baladiri Creation Spirit Puli Significant. Leluhur berterima kasih. Undang Tuan ke upacara aksesi WTO kami. Terima kasih banyak. Setingga mangkuk kinang parrot itu, anjing saja makan sisa. Tak perlu sejeni meganya. Kentang parrot Tuan adalah heart attack ternalai. Sayangnya meski leluhur sudah pulih, akar penyakit belum tuntas. Jika Tuan Qin bisa menyembuhkan leluhur, keluarga Xiao akan berikan imbalan setimpal. APA, undang dia menyembuhkan. Apa kemampuan leluhur keluarga Xiao ini? Saya tak punya mata. Oh, begitu rupanya. Pasti yang ini, Qin mau jual obat palsu tipu orang. Sekarang tipu Valkyrie. Dukun berani menipu untuk makan. Jangan biarkan dia berhasil. Great Qin punya banyak tabib hebat. Harus saya yang menyembuhkan? Meski Dakin punya ribuan tabib, siapa yang bisa menandingi Tuan? Selain itu, leluhur juga berpesan, jika Tuan bisa sembuhkan, leluhur akan jodohkan saya dengan Tuan. Tunangkan dirimu padaku. Tuan, pastikan hadir di upacara aksesi WT. Terima kasih. Saya akan menunggu Tuan di upacara. Kalau kalian bertiga berani membuat masalah lagi, tak akan kuampun. Anak ini paham. Bisa dapat hal baik seperti ini. Tunjukkan dokter ke kakek ini. Dan wanita cantik. Qinmo, berhenti berhayal. Kau pikir diri siapa? Seperti katak ingin memakan angsa. Kau pikir diri dewa sakti? Kau sampah. Kau ini apa? Satpam Bao? Ku bunuh kau. Jangan pukuli tunanganku. Maksudmu apa? Baru saja setuju bersamaku. Kamu berbalik arah dengan cepat. Janji bersama bukan berarti menikah. Tak bolehkah aku berubah pikiran? Kau wanita pikun, lupa pernikahan yang baru kau tinggalkan? Mereka hanya ingin memotivasi cari uang. Benarkan, Bu? Ya. Oh, cincin kita. Itu kebaikan. Kurasa hidupmu terlalu stres. Makanya aku buat rencana ini. Ingin memotivasimu. Kak Qin Montag. Maafkan aku sekali saja, selama kau mau. Apa kita segera menikah? Ya, nikah sekarang. Dia, apa dia lebih baik dariku? Hanya iri dan benci. Aku suka suamiku. Aku ingin menikahinya. Pergi sendiri saja. Baik, aku pergi. Jangan cari aku lagi. Aduh suamiku, maukah kita menikah? Ya, nikah.
Hei, jangan bergerak. Mau menikahi Sang Maha Kuasa? Kau mau menikahi Supreme Dragon Card? Kak Qin, kenapa kau berpikir begitu? Apa aku orang seperti itu? Kau salah paham padaku seperti ini. Aku akan sedih. Aduh, sudah kukatakan Qin, kau pria dewasa. Tak bisakah kau lebih lapang dada? Lagi pula, kau pikir kau ahli terhebat? Dengan kemampuan medis ala kadarmu, tak akan bisa menyembuhkan leluhur keluarga Xiao. Ku berita, maukah kau menikahi Ting-Ting kami? Itu annulera un tuc-mu. Tak mau aku terima berkah ini. Bawa berkah MU untuk celakakan orang. Kak Qin, jangan marah. Akta nikah ada padamu. Ayo kita menikah. Lalu kontrak pernikahannya? Lihat, kontrak nikah masih di tanganmu. Sudah kuduga, kau masih menyimpan Ting-Ting di hatimu. Ayolah, ayo kita nikah. Cepat, menikahlah. Menikahlah. Kau juga pandas. Kinmo, apa maksudmu? Maksudku apa? Tak kau mengerti? Pergi kau dari sini. Bahkan jika tak bisa sembuhkan leluhur Xiao, aku tak akan nikahi perempuan matre sepertimu. Dan kau tualisik. Kau juga pergi dari sini. Burung gereja di lembah bahkan jika kau bersujud padaku, takkan kulihat kau lagi. Keter la Luon, Dazar Ponja Sokali. Memyuken. Bermuka dua, harga diri terinjak. Lin Xiao tadi hanya salah paham. Aku hanya ingin sakiti Kinmo lagi. Tak kau duga dia tak tertipu? Lin Xiao. Ting-Ting kami bilang padaku, dia jatuh cinta padamu sejak pertama lihat. Apa kau anggap aku bodoh? Autian. Lin. Apa yang kukatakan benar? Ini semua kesalahan Qin Montag yang menghasut. Kau harus percaya padaku. Aku mencintaimu. Sayang. Baik. Atau kau cukup memikat? Qin Mo. Berani menghinaku. Baik. Akan kubunuh kau sekarang. Ya, kita harus membunuhnya. Yang mulia Sang Valkyrie sedang terburu-buru. Aku tak tahu apa yang terjadi. Aku di sini mengundang kepala keluarga Qian untuk ikut upacara leluhur keluarga Xiao masuk WTO. Upacara masuk WTO apa? Bukankah leluhur keluarga Xiao sudah bertahun-tahun mengasingkan diri karena sakit? Kenapa tiba-tiba bergabung ke WTO? Berkat rahmat Tuhan, aku bertemu ahli tak tertandingi. Dia berikan pusaka spiritual keluarga Xiao. Tak hanya memperpanjang usia leluhurku 10 tahun, juga menyembuhkan racun darah pemakan jiwaku seketika. Racun darah pemakan jiwa. Katanya tak ada yang bisa sembuhkan racun ini. Hanya guru dari Gunung Abadi yang tahu. Bolehkah kutanya di mana sang guru sekarang? Akan segera kukunjungi dia. Sang guru berkarakter seperti puisi kuno dan bijak, menyembunyikan diri dari dunia, tak suka kemewahan. Jika ingin mengunjungi ahlinya, ingat untuk tetap rendah hati, lebih baik jungkap identitas sang ahli. Hahaha, terima kasih nasihatnya Valkyrie. Aku pasti akan hadiri upacara leluhur Lau. Tapi sekarang akan kumpulkan pejabat Yunsheng. Segera kunjungi sang guru. Selamat tinggal. APA, ada ahli taktiat andinggi di Yun. Hei, pemimpin klan Qin, ini maksudmu? Kenapa ini terlihat sangat lusuh? Bahkan 3 pemilik keluarga teratas di Yuncheng berpakaian kompang-camping. Ini adalah, jangan bicara sembarangan. Aku sudah tahu. Racun darah penghisap jiwa di Valkyrie bisa disembuhkan di sini? Racun darah penghisap jiwa bisa disembuhkan. Penyakit tersembunyi peninggalan leluhur keluarga Xiao yang lolos tribulasi. Katanya ahli ini juga menciptakan makhluk spiritual untuknya. Baru kemudian nyawa leluhur keluarga Xiao bisa bertahan. Ada juga upacara masuk WTO leluhur keluarga. Ini juga berkat ahli tersebut. Ini sangat menakutkan. Ini pasti ahli Immortal Seng dari luar dunia. Yang punya kesabaran sehebat ini? Kudengar ahli ini sangat tersembunyi dari dunia. Takter Noda de Bumera. Kalian berdua masuk nanti. Jangan menarik perhatian. Jangan buat sang tuan tidak senang. Hai, baiklah. Ada binatang spirit kuno di sini. Ini mengerikan. Dia sampai pakai binatang spirit kuno. Untuk jaga pintu. Siapa pemilik toko ini? Aku ingin binatang spirit ini. Keluarga Zhao bisa jadi keluarga nomor 1 di Yuncheng. 3 orang mengunjungi toko. Ada yang bisa saya bantu? Hahaha.
Aduh, sakit. Lapar, ya? Siapa yang belum pernah kesulitan? Tunggu di sini. Haruskah aku pesan makanan? Saya adalah wali kota Yuncheng yang terhormat. Kepala keluarga Zhao juga ketua asosiasi medis lokal. Kepala keluarga Qian adalah orang terkaya di Yuncheng, memperlakukan kami seperti pengemis. Sang master menunjuk kami, meski kami kaya dan berkuasa di dunia fana, tapi di depan para ahli, dia cuma pengemis. Berarti kami semua sudah berpengalaman. Kalian benar-benar anggap kami pengemis. Kau ahli, kau memang berbakat, tak boleh hinakan kami seperti ini, kan? Hei, ini semua harta Harta karun ada di mana-mana. Kacang akasia dari Gunung Wanlei. Raja Zhenbei pun tak berani memetiknya sembarangan. Banyak sekali di sini, lihat. Ginseng salju 10.000 tahun ini mirip wortel. Legenda. Hanya tumbuh di puncak Gunung Xianshan. Aku membacanya dengan benar. Dan lihat lagi ini. Lihat meja ini. Vannian Li Huomo. Aku wali kota terhormat Yuncheng. Bahkan kuku besar pun tak kudapat. Dia pakai untuk membuat furnitur. Pernah lihat pemandangan sebesar kepala keluarga Zhang? Ambil ini. Aku yakin. Aku hanya pengemis tak pernah lihat dunia. Guru, hina aku, hina aku. Kemari, bisa kuambilkan air? Guru, dari mana ginseng salju 10.000 tahunmu? Nama yang berantakan. Apa itu ginseng salju Wanian? Bukannya itu wortel merah? Xiao Huang yang harus membawanya. Manak Xiao Wang? Guru pertapa, guru, betapa menakutkannya di sini. Ahli Aber. Lapar? Tidak. Kami tidak bingung. Hai Ali. Seperti Gunung Salju Wanyan tadi. Itu hadiah terbaik untuk upacara masuk WTO. Bukankah semua sedang rebut wortel sekarang? Hadiah apa untuk upacara masuk WTO? Ambil saja. Mana mer? Apa? Ini air suci. Apa? Ini air suci. Ini benar-benar air suci. Minum sedikit untuk perpanjang umur. Semua penyakit bisa hilang. Aku merasa lebih baik. Jauh lebih baik. Aku juga. Aku merasa muda. Cepat minum. Cepat. Yups, bukan ini. Minum ayam matang belan-belan. Di dunia ini kau bilang. 2 hari lalu, kakek ini makan kentang lama sekali. Hari ini, 3 tuan harus berebut air. Menyedihkan. Hei, jangan cuma minum air. Ayo ambil makanan. Bilang saja jika butuh sesuatu. Tuan Kelu Agasan, Anda berwawasen luas. Coba lihat apakah ini yang legendaris. Tidak. Itu benar. Zanggat. Ini ciptaan spiritual yang jarang diminta penguasa. 1 gigitan bisa tingkatkan kekuatan 100 tahun. Apakah ahli ini turunan dewa? Apakah ahli ini keturunan dewa? Ternyata leluhur keluarga Xiao. Kesembuhannya nyata. Sungguh pikiran picik dan dangkal. Aku berani meragukan sang ahli. Aduh, tapi hanya ada 5. Bawa kemari. Baik, aku ini wali kota. Berani merampokku? Berikan 2. Aku juga mau 2. Cepat. Tunggu. Tuan Zhao, kau menghina ahli tadi. Kau cuma layak dapat 1. Apa hadiah dari sang master? Makhluk ini mengandalkan kemampuan. Aku mau 2. Berikan. Sudah, jangan ribut. Ayo ambil, masih ada sisa. Ambil. Silakan makan. Kesalahan fatal. Maafkan hamba. Haha, harta ini terlalu mempesona. Tak kuasa menahan. Sebenarnya roti kukus ini agak kasar. Biasanya tak dimakan untuk Xiao Huang. Kalau begitu aku makan. Sang master memberiku makan. Asyik, anak baik sekali. Aku bisa makan sampai mati di... Ini cuma beberapa bakpao biasa. Kenapa kau kembalikan bayinya? Aku sudah terlalu lama kelaparan. Jadi tak waras. Sudahlah, kau boleh makan. Tapi jangan berkelahi lagi. Orang hebat. Sungguh membuatku malu. Terima kasih untuk hadiahnya. Aku pasti akan membalas budi. Jangan lebay. Seberapa miskin kau? Hidup yang baik. Oke, tak perlu membalas. Hai, aku San Liancheng tak pernah tak tahu balas budi. Token ini bisa perintahkan 3 pasukan Yuncheng. Token ini kuberikan padamu. Dengan catur aprikotku, kau bisa gerakkan semua sumber daya asosiasi medis Yuncheng. Aku sudah habiskan seluruh hartaku. Kirim mobil mewah untuk transportasi ahli.
Perintah wali kota macam apa mobil mewah ini sudah terlalu lama menderita gangguan mental. Penyakit hati sulit disembuhkan. Makanlah apa yang kau mau. Pulanglah setelah makan. Aku ada urusan nanti. Harus ke acara itu. Upacara aksesi WTO. Para ahli juga akan hadir di upacara aksesi WTO. Tepat sekali. Aku akan suruh Supreme antar ke upacara WTO. Tolong jangan menolak. Kau juga ikut. Aku beruntung diundang ke upacara aksesi WTO. Sedang menunggu hadiah spesial disiapkan. Selamat datang para ahli. Selamat datang di para ahli. Anda juga ikut upacara penerimaan ini. Dan beri saya hadiah. Ini bukan konferensi penipuan, kan? Ahli ini benar-benar bisa bercanda. Siapa berani menipu ahli, ya? Guru, berikan harta karun ini sesuka hati kita di upacara penerimaan WTO. Saya pasti beri hadiah yang memuaskan. Ya, ini seorang ahli. Kita harus pergi. Hadiah besar untukmu. Tapi sekarang bagaimana? Saya punya harta karun. Saya harus pulang dulu. Selamat tinggal. Berhenti. Tertawalah akan itu. Hahaha. Hei, bisa jelaskan dengan jelas? Bagaimana dunia bisa jadi seperti ini? Tidak akan ada penipuan, bukan? Apakah ada kemungkinan? Bagaimana jika ini? Tukang tipu ini merobohkan toko. Hei, jangan bergerak. Kenapa pukul saya, Tuan Lim? Apakah Kinmo ini benar-benar tak punya latar belakang? Saya sudah selidiki. Keluarga mereka petani di lembah selama 8 generasi. Anjing kampung baru turun gunung. Hanya otak babi sepertimu yang tertipu. Bagus. Sampah ini mau menipuku. Lin Xiao, jangan biarkan dia pergi. Jangan khawatir. Saya pasti tak akan melepasnya. Berani-beraninya kalian kembali? Ini Dr. Peter, Direktur Asosiasi Medis Yuncheng. Dia dengar kamu, tukang tipu, berlagak di sini. Merusak reputasi asosiasi medis. Dia datang minta maaf padamu hari ini. Toko ilegal seperti ini harusnya sudah dihancurkan. Kamu praktik medis ilegal, tinggal menunggu kursi penjara untukmu. Mula berdarah. Saya tabib yang suka menolong. Pagi ini kepala saya sakit. Dia tidak kasih obat. Malah menusuk jarum. Bohong minta puluhan dolar. Kamu tahu apa? Dia menusuk titik puncak pertemuan meridian hati juin kaki dan meridian gubernur. Pasti di meridian pericardium juin tanggon. Menyalurkan energi dengan jarum perak. Bisa meredakan sementara. Jangan pakai istilah aneh-aneh. Bohong siapa ini? Kira kamu bisa? Hidupkan orang mati. Dewa mana mau? Cuma jarum-jarum bekas. Puluhan dolar. Ral Kairi juga kena tipu kamu. Jangan asal ngomong. Waktu itu darurat. Saya semakin ayawannya. $50 saja sudah murah. Nanti perlu diobati lagi? Masih mau bohongi dia? Gila kamu. Tenang saja. Hari ini Dokter Pete datang. Dia yang akan mengadili. Dokter Barat datang. Langit biru. Saya tidak takut. Dokter gadungan ini tutup toko rugi. Atau saya hancurkan tempatmu. Hei, jangan teriak-teriak. Api sudah menyala. Nanti tidak bisa diobati. Jangan salahkan saya. Hei kamu Tarik, kalau Daikabut, 7 lubang berdarah, pasti mati. Chin Mo. Dokter Pete sudah datang. Beraninya menakuti orang? Kemampuan medis tidak memadai. Aktingnya cukup meyakinkan. Dengarkan baik-baik. Dokter Pete dokter terbaik di seberang lautan. Sekaligus petugas asosiasi medis. Pasti bisa membongkar trikmu. Kau tahu masalahnya? Dia akan mati tanpa operasi otak. Kukira bisa sembuh dengan tusuk jarum. Untung Dr. Pete ada di sini. Atau kau akan membunuhku. Aku akan mencabutnya untukmu. Hei, jangan dicabut. Bisa berakibat fatal. Lalu jika ku cabut? Bagaimana kalau aku mencabutnya? Bagaimana mungkin? Sudah kukatakan tak bisa kucabut. Dokternya baik hati. Kau sembarangan mengganggu pengobatan. Dia akan mengalami 3 panjang, 2 pendek. Kau ani pembunuh. Dr. Pete. Dia baik-baik saja. Kenapa bisa begini? Dr. Pete. Sekarat.
Kau memencet balon di sini. Hint 2. Tanaka. Loud and gas. Sialan. Apa yang barusan terjadi padaku? Berisik-berisik apa ini? Seperti kukatakan, ini penyakit ringan. Penyakit macam apa? Yakin? Cuma ditusuk beberapa kali. Nyawa ini pasti terselamatkan. Anda menyelamatkanku. Aku salah paham sama ahlinya. Salahku. Aku buta mata. Anda benar-benar Master Xianshan. Tak perlu minta maaf. Cuma buang-buang jarum beraku. Harus bayar. Oke. Aku bayar. Terima kasih sudah selamatkan nyawaku. Masih ada perlu APA? Gak apa-apa. Pergi sana. Chin Mo. Emangnya kalau sembuhkan dia lalu gimana? Dr. Pete. Cek kualifikasinya. Dia bahkan tak punya sertifikat dari asosiasi medis. Tak berhak buka klinik. Menyembuhkan orang itu ilegal. Tapi keahliannya nyata. Pete. Kalau kau tidak periksa. Jangan harap tinggal di Yuncheng. Bisa lihat sertifikat ahlinya? Dia memang tidak punya. Dokter gadungan dari lembah. Itu cuma kebetulan. Kalau tak punya sertifikat dokter, masa depannya hancur. Apa itu? Kalau kau bilang begitu, ya sudah, hari ini klinikmu akan kubongkar. Yesus datang pun tak bisa selamatkan. Ku bilang, nanti kita bicara lagi. Ada pengemis datang tadi, mengaku dari asosiasi medis. Kasihku benda ini. Ini boleh? Catur Singlin asosiasi medis. Benderak Singlin. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia punya bendera aprikot? Dari mana pasti dia curang? Kenapa harus? Pete. Aku perintahkan dia dilarang jadi pahlawan sekarang. Pete. Bukankah sudah kukatakan semuanya? Itulah masalahnya. Asal punya tangan. Ayo. Bagaimana kalau kamu ganti baju dulu? Mari kita bicara. Pete. Justru sebaliknya, dia sudah tidak dengar perintahmu lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Chin Mo. Aku akan gulung toko rusakmu itu. Sudah kuselidiki. Toko jelekmu ini ilegal. Sekarang akan kupanggil orang. Bongkar toko rusakmu itu. Bangunan ilegal yang mana? Toko ini warisan kakekku. Ada surat kepemilikan? Jangan asal tuduh di sini. Apa gunanya surat kepemilikanmu? Dengarkan baik-baik. Kakak sulungku punya kenalan di balai kota. Sudah kukatakan ini bangunan ilegal. Kalianlah yang ilegal. Siapa yang melakukan konstruksi ilegal? Yang mana yang melakukan pembangunan ilegal? Tim konstruksi kota sudah datang. Kapten Zhang. Hello Kapten Zhang. Saya Lin Ken. Kakak laki-laki saya Lin Ao. Wahahaha, saudara Lin Ken. Katanya kakakmu baru dipromosikan jadi Jenderal Istana Utara. Selamat ya. Terima kasih. Ada keperluan apa? Ada laporan pembangunan ilegal. Betul. Ini pelakunya. Sungguh tidak tahu hukum, menggelapkan aset publik, merebut tanah, membangun apotek ilegal. Bangunan ini sesuai hukum Dakin. Harus dirubuhkan. Jangan Kapten, jangan dengarkan omongannya. Lihat sertifikat tanahku. Ini ada surat kepemilikan. Hahaha. Ini sertifikat dari dinasti sebelumnya. Mau pakai sertifikat dinasti lalu. Untuk merebut tanah dinasti ini? Ini warisan kakek saya. Chin Mo. Ini kalender tua tahun berapa? Masih mau dijadikan alasan? Surat APA, cuma sampah kertas. Kalau tidak ada sertifikat resmi, jangan salahkan saya. Di mana penjaga kota? Gusur bangunan ilegal ini. Saya punya surat resmi. Masih mau menggusur toko saya? Apakah hukum masih ada? Wali kota tidak ada. Zayalah Raja. Sayalah hukum.
di bawah wali kota. Tuan Zhang adalah segalanya. Bunuh bayangan buta ini. Kin Montag, kamu tamat. Tunggu dulu, Kapten Zhang. Tadi bicara soal wali kota, ada pengemis memberi saya ini. Coba lihat ini. Perintah wali kota. Bahkan jika kau sampai di bendera Singlin, kau masih membawa surat perintah wali kota. Ini pasti palsu, Kapten Zhang. Jangan tertipu olehnya. Berani bertanya pada Yang Mulia, dari mana komandan kota ini berasal? Saya memberi Sireng Pengemis 2 bekpeo, semangkuk air lalu dia memberikannya padaku. Kau benar-benar tidak tahu diri. Perintah wali kota hanya bisa dimiliki wali kota Yuncheng. Kau bilang ini dari pengemis? Itu pasti palsu. Bagaimana mungkin pengemis punya surat wali kota? Kapten Zhang, ini pasti palsu. Saya baru ingat. Wali kota bilang hari ini, orang terkaya dan ketua Zhao kebetulan memberi harta pada pertapa. Mungkinkah ini ahli pertapa itu? Berapa orang pengemis itu? 3, mereka memberiku barang-barang ini, lalu kabur. 3. Dan catur Singlin. Itu dia. Orang luar. Tak hanya menghina wali kota, Tapi juga tabib kerayan. Kapten Zhang. gerebek rumahnya dan hukum dia. Kapten Zhang. Aku. Kapten Zhang, Anda memukul orang yang salah, dia yang menghina wali kota, bukan aku. Benar, Kapten Zhang, dia yang seharusnya dipukuli. Diam. Apa yang kau tahu? Kau tahu siapa dia sebenarnya? Apa dia itu? Benarkah dia punya rumah lain? Dia. Tidak bisa diungkap, wali kota sudah menjelaskan, para ahli tidak suka ketenaran. Jangan ganggu Master King Q. Aku harus bantu sembunyikan identitasnya. Dia tidak punya latar belakang, tapi dia pernah selamatkan nyawa wali kota. Berani-beraninya pukuli penyelamat wali kota, kejahatan apa? Ada apa lagi? Bagaimana kami tahu? Pokoknya, anak ini sial banget. Benarkah identitas 3 orang tua itu? Lalu kenapa mereka berpakaian pengemis? Aku tahu, petinggi menyamar incognito. Kau. Berani-beraninya suruh aku sakiti penyelamat wali kota. Dosa APA. Kapten Zhang, bagaimana dengan saudaraku? Dia Jenderal Istana Utara. Tangan kanan Raja Zhenbai. Itu saudaramu? Bukan kau. Ya, tunggu. Kapten Zhang. Saudaraku akan ajak aku ke aula keluarga Xiao. Dia akan segera tiba. Jadi kau tak boleh pergi hari ini. Tianwang Laozi tak bisa lindungimu nanti. Kin Montag, kau tahu aku akan datang, kan? Kau sudah siap? Ya, kota ini benar-benar misterius. Aku tidak siapkan apa-apa. Tangkap siapa pan yang berani sentuh saudaraku. Saya pa berani menyentuh saudaraku. Adik. Kamu harus membantuku. Dan bantu aku. Jenderal, kudengar di usia muda kau sudah setengah langkah jadi Grandmaster, dan menjadi jenderal termuda di Istana Utara. Sudah lama kudengar kabar itu. Kau tahu sehebat apa aku? Sepet lepaskan saudaraku. Atau Istana Utara akan merah. Bahkan pemimpin Cheng Weijun takkan bisa menghentikannya. Maafkan adikmu telah memprovokasi Tuan Qin. Hari ini aku harus memberi penjelasan. Jelaskan padanya, dia siapa? Dia berani minta penjelasan dariku? Adikmu mau menghancurkan tokoku. Bukankah kau harus menjelaskan? Kau cuma orang biasa. Kau berani minta penjelasan dariku? Dengar baik-baik. Hari ini gigimu akan kuhancurkan, dan kau harus menelannya. Kinmo, kau cuma sampah masyarakat. Mengganggumu. Lalu kenapa? Chin Mo, kau lihat? Ini jurang antara kita. Kau cuma rakyat jelata. Sedangkan aku punya kakak setengah Grandmaster. Lawan aku. Sama saja bunuh diri. Aku tak percaya lagi. Kalian benar-benar tak tahu hukum. Tak ada yang peduli padamu. Aku tak tahu hukum? Siapa yang peduli padaku? Siapa berani peduli padaku? Hahaha. Saat yang tepat untuk menyenangkan majikan. Kita harus menebus kesalahan sebelumnya. Aku sudah terikat dosa. Tak ada yang berani peduli padaku. Tak ada yang berani peduli padaku. Hari ini aku harus beri penjelasan pada Tuan Qin. Apa dengaranku tidak salah? Kapten Zhang, aku Lin Eo, jenderal termuda di Istana Utara. Pendekar terkuat klan setengah langkah. Kau melawanku demi orang kecil? Penjaga kota siap bertempur. Ya, Aku penjaga kota. Untuk negara dan rakyat. Tak akan tunduk pada penguasa. walau kau Master Setengalangka. Tapi aku juga tak takut padamu. Hari ini akan kulumaikan sampai mati.
Captain John, tak kesengket kau begitu jujur. Aku salah menilaimu. Panggil saja Xiao Zhang. Berani sekali kau melawanku. Masih belum puas juga? Akan kulihat nyalimu hari ini. Coba ambil orang dariku. Malah kau berani menyerangku? Kakak salah besar. Mereka membangkang. Kau harus selamatkan aku. Aku tak mau masuk penjara, Bang. Kenapa Kak Lin tidak bicara? Tolong bantu aku. Aku diperintah raja kota ini. Bawa Lin Ken ke upacara keluarga Xiao. Akan kulihat siapa berhentikan aku. Ini adalah tanda dari Raja Zhenbei. Istana Utara dan keluarga Xiao selalu berseteru. Kau adalah jenderal terhormat, hadir di upacara keluarga Xiao. Istana Utara kini mementingkan harmoni. Ada keuntungan di upacara aksesi WTO. Kita harus ikut. Sekarang juga. Lepaskan dia sekarang. Tuan Qin, Upacara aksesi WTO sangat penting. Aku tak bisa menghentikannya. Bukankah ini hanya jamuan makan? Bagaimana jika kau datang ke upacara aksesi WTO, harus minta maaf? Baiklah Tuan Qin, aku mengerti. Ku minta dia minta maaf bagaimanapun caranya. Kau dengar perkataan Tuan Qin? Benar-benar melawanku. Jangan minta maaf, jangan keluar pintu hari ini. Perintah rahasia Raja Utara. Akan ada ahli terhebat di upacara aksesi WTO. Aku harus bersaing untuk mendapat dukungan sang master. Tak bisa buang waktu di sini. Aku yang menanggungnya. Adik, meminta maaf. Kakak, apa aku salah dengar? Memaksamu minta maaf. Maaf. Ngapain pagi-pagi begini? Aku harus minta maaf. Gambarnya gimana? Kita bisa berangkat sekarang kan? Lain kali buka matamu lebar-lebar. Jangan macam-macam dengan Tien Chin lagi. Qin Mo, ingat baik-baik. Balas dendam ini bukan urusan jenderal biasa. Kakak, Qin Mo. mau apa lagi? Jangan cari masalah. Aku mau ke upacara aksesi WTO. Ngapain nyetir di jalan tol? Jangan halangi aku. Wahahaha, walau aku tak tahu caramu mendekati wali kota, tapi dengarkan baik-baik, orang bodoh sepertimu tak pantas hadir di upacara aksesi WTO. Aku juga punya undangan. Kenapa aku tak pantas? Wahahaha, kira punya undangan bisa masuk upacara WTO? Yang bisa hadir di upacara WTO? Mana ada yang bukan orang penting? Semut kecil sepertimu, cuma akan jadi bahan tertawaan. Orang penting apaan tuh? Haha. Mari sini kuajarin arti orang penting. Camarilla, aku akan jelaskan arti wajah kartu. Kau lihat, mobil eksklusif Istana Utara kami. Hanya Yendro boleh naik simbol status ini. Kartu yang tak bisa dibeli dengan uang. Di mana mobilmu? Aku naik taksi. Apa ku dengar benar? Naik taksi di acara penting begini? Lucu sekali. Lihat mobil kami. Semua punya plat pejuang Istana Utara. Kau? Cuma pasang plat taksi? Kau bahkan tak punya mobil, kan? Oh iya, uangmu hasil tipu. Sudah telat beli. Bahaha. Mending scan sepeda pancal saja. Halo. Ali, sudah kusiapkan mobil termegah Dakin untuk menjemputmu ke balai masuk. Mobil megah apa? Jemput aku. Tadi sudah, mobil megah. Itu hak khusus Raja Qin. Kau berani mengaku tak ngawang? Dasar tukang gombal. Kira diri pentingnya? Mengaku Alex Yanshan. Aku juga kasih mobil megah. Dasar pekundang. Di mana taksimu? Ah tidak. Apa mobil megah? Mobil megah. Mobil yang tampan sekali. Bagaimana mungkin? Ini adalah sosok tertinggi, mobil yang hanya bisa digunakan. Yang bisa naik mobil super mewah itu, mereka semua orang penting yang berkuasa. Apa dia Qin Mo? Bagaimana bisa? Kapan Qin Mo jadi sehebat ini? Taksi saya sudah datang. Saya pergi dulu. Orang biasa tak dapat perlakuan seperti ini. Mengkingkah, anak ini akan muncul di upacara aksesi WTO, ahli pertapaan. Tidak mungkin. Dia kuma orang biasa. Iya, dia baru turun gunung beberapa waktu lalu, seperti orang primitif. Aku saja tidak suka padanya. Apakah dia benar ahli dari Gunung Abadi? Ayo pergi ke upacara aksesi WTO. Harry Tahu.
Pesan sudah diterima. Sang master sedang di jalan dengan mobil. Kalau begitu, mari berpuasa dan mandi. Sambut ahli tak tertandingi dalam kondisi terbaik. Wah, terlalu mewah. Itu Han. Anggur bagus. Butuh lebih dari 100 botol, ya? Terlalu mewah. Ini Royal Libai. 10.000 botol. Bagaimana dengan lebih dari 10.000 botol? Cukup untuk dicicil berbulan-bulan. Si kecil ini, aku tanya sesuatu. APA kau salah tempat? Bukankah ini upacara keluarga Xiao? Memangnya kenapa? Siapa identitasmu? Kenapa tak pernah kudengar? Keluarga Xiao juga mengundangmu? Orang kota kasar sekali. Namaku Qin Mo, punya apotek di utara kota. Kau hanya dukun gadungan. Berani-beraninya datang ke sini, sok jadi dokter hebat? Hahaha. Hei Tuan Zhao, kurasa dia salah tempat. Tapi kau terlihat akrab. APA kau mau menapa? Sie imut. Tempat ini bukan untuk sembarangan orang. Sebelum kami pukul kau. Pergi sekarang. Aku punya undangan. Kenapa harus pergi? Mana mungkin ada undangan? Bukan kuma undangan. Dia diundang langsung Valkyrie Xiao Qiansue. Dia diundang langsung oleh Valkyrie Xiao Qiansue ke sini. Lin Che. Kau lebih kenal anak ini daripada dia. Dia adalah Valkyrie Xiao Qiansue, orang penting di depanmu. Xiao Qiansue memberinya kartu naga tertinggi. Apa? Xiao Qiansue tak pernah percayai pria sepenuh ini. Dengar baik-baik, Xiao Qiansue tak layak untukmu. Jangan jadi pacar gelap di sisinya. Kau kenapa sih? Kapan aku bilang mau jadi pacar gelap? Kau harus waspada. Xiao Qiansue sangat suka orang ini. Bagaimana jika dia lebih dulu mendekati menara air? Beraninja. Si manis ini ingin mengejar yang tinggi. Xiao Qiangsu bukan kuma Valkyrie Great Xia. Dia muse yang kudambakan. Bukan untuk dinodai, bikin aku marah. Akan kubunuh kau. Kakak, kenapa kau suruh mereka ganggu Qin Mo? Qin Mo ini datang dengan kursi tertinggi. Identitas tak diketahui, terburu-buru menyerangnya. Bodoh sekali, biarkan mereka jadi kelinci percobaan. Tapi kak, kita buat masalah di upacara WTO. APA tidak masalah nanti? Istana Utara dan keluarga Xiao. Tak mungkin ada dua penguasa. Tugasku menggagalkan upacara ini. Bagus. Ini strategi tikam dari belakang. Sekali mendayung dua pulau terlambat. Sie imut. Siapa yang izinkan kamu duduk di sini? Kursi ini tidak ada nama tertulis. Bukankah ini cuma duduk biasa? Tak ada tulisan dan bukan tempatmu duduk. Orang sepertimu harus naya berlutut di itana dan makan bersama anjing. Perkataan Zhao tepat. Siapa di antara kalian yang bukan pahlawan? Kamu anjing gunung. Pantas duduk bersama kami. Baru saja duduk. Kenapa tak tahu kara angkat? Tahukah kamu, ayah Zhao Shao ketua asosiasi medis. Perkataan ayahnya. Aku bisa hapus statusmu sebagai bocah. Ayahku bisa membuatmu. Yun Cheng tak punya tempat. Presiden, bunga itu ayahmu? Ayahmu datang ke rumahku rebut bakpao. Kamu anak durhaka. Berani menghina ayahku? Kamu cari mati. Aku bicara jujur. Ayahmu merebut bakpao milikku, lalu beri catur Singlin ini. Bendera Singlin adalah nyawa ayahku. Waktu kecil pun aku tak berani sentuh. Dia akan beri kamu roti kukus. Ini nyawa ayahmu. Nah, nyawa ayahmu. Bendera apricot itu asli. Bagaimana mungkin? Trik APA yang kau gunakan? Mencuri anak emas ayahku. Bukankah sudah kukatakan, aku akan beri ayahmu 2 bakpao. Ayahmu terpaksa memberikannya padaku. Aku belum mau ini. Presiden Zhao itu orang seperti apa? Dia dewa perkumpulan medis.
Kau dari gunung mengemis di jalanan. Tabib Yanggu. HMPH. Dia akan beri bendera hutan apricot. Kau sadar apa yang kau ucapkan? Aku bicara jujur. Omonganmu. Siapa percaya omong kosong ini? Pasti kau yang mencurinya. Akan kubunuh kau. Lucu sekali. Mencuri tapi sembunyikan tak becus. Berani main di depan Grandmaster. Zhao She. Yangan marah. Tak perlu melawannya. Cukup satu kalimat dariku. Dia bisa habiskan sisa hidup di penjara. Ya, hampir saja lupa. San Xiao putra wali kota. Perkataan San Xiao bisa menghancurkannya. Putra wali kota. Benar, ayahku wali kota Yuncheng. Yuncheng. Semut pun patuh pada ayahku. Perintah wali kota. Lumayan, kau kukap berwawasen. Dia ternyata tahu perintah wali kota. Keputusan wali kota adalah nyawa ayahku. Begitu wali kota perintahkan, layaknya wali kota. Membunuhmu semudah menginjak semut. Kalau begitu, tunggu saja. Ada APA? Sekarang menyesal? Sudah terlambat, kau akan mati di penjara. Yang ini? Apa? Ini juga nyawa ayahmu? Kebetulan, dia juga memberiku kentut. Apakah ini juga darah kehidupan ayahmu? Kebetulan sekali. Aku juga diberi ini. Bagaimana mungkin? Lupakan bendera Xinglin. Kenapa perintah wali kota ada di tanganmu? Kamu ini siapa sih? Apa kamu pernah memikirkannya? Pasti dia yang mencurinya. Dasar pencuri, berani-beraninya mencuri ke rumahku. Apa pendengaranmu bermasalah? Berapa kali harus kukatakan? Ini yang mereka paksakan padaku. Aku tidak mau ini. Aku datang untuk mengembalikan barang-barang ini. Pencurinya ketahuan mencuri. Ada APA, anak muda? Barang curiannya saja tidak kau periksa. Lebih berharga dari nyawamu. Itu hasil curian. Sepertinya anakmu mengganggu Tai Sui. Tidak tahu di... Oh begitu. Bagaimana dengan Supreme Car? Pasti dia tertipu oleh anak ini. Dia mencuri nyawa wali kota lebih dulu. Lalu membohongi Supreme Car. Sudah kukatakan. Orang kampungan dari gunung. Mana mungkin dia ahli? Ternyata dia ahli mencuri ayam dan anjing. Berani memfitnah orang. Kalian mau apa? Langsung saja bilang. Ini, ambil. Kau pikir sudah selesai mencuri. Kembalikan saja dan kami maafkan. Kalian mau apa? San She. Orang seperti ini harus dihukum. Tangkap dia. Tak perlu berani-berani ganggu Tai Sui. Aku yang tanggung risiko kematiannya. Langsung dibunuh. Aku tanggung konsekuensinya. Ya, orang macam ini langsung disingkirkan. Kau ngapain? Jangan main-main denganku. Kau sudah berpakaian. Jangan banyak omong. Kali ini kau tamat. Jangan berisik. Ambil saja. Semua berhenti. Hari ini upacara masuk leluhur keluarga Xiao. Hari yang indah ini. Siapa berani ganggu upacara? Bermusuhan denken Kilo Agak Xiao. Meneer Xiao jadi pencuri di sini. Curi banyak harta kami. Aku tak peduli dendam kalian. Berani rusak upacara. Ganggu Guru besar Xianshan. Hadapi Kemokan Kilo Agak Xiao. Hari ini kulepaskan. Tapi setelah upacara selesai, Kuyangikan kau mati. atas nama keluarga Zhao kusumpah. Usai upacara nanti, Kau akan mati mengenaskan. mengerikan. Berani gunakan harta curian untuk tipu sopir. Kilyarga Chien akan buat New Melara. Chin Mo, kali ini kau tamat. 3 keluarga besar Yuncheng sudah terbitkan perburuanmu. Selama kau masih di Yuncheng. Hahaha. Gali 3 kaki. Kalian tidak sopan. Aku datang untuk upacara. Tak ada waktu berdebat dengan kalian. Aku tiba-tiba mengantuk. Aku pulang dulu. Kumaklumkan upacara dimulai sekarang. Silakan persembahkan harta kalian. Upacara dimulai. Mau kabur sekarang? Mau kabur sekarang? Sudah larut, ngapain kamu? Leluhur mulai upacara. Semua harus bawa hadiah. Kalau hadiahnya terlalu murahan, bisa dianggap menghina leluhur. Haha, Tuan Xiao takkan kenalmu nanti. Bukannya kamu datang untuk upacara? Hadiah pasti sudah siap, kan? Keluarkan hadiahmu. Kalau spesifikasinya tak memenuhi, jangan tunggu upacara selesai. Kami bisa bunuh kamu sekarang. Aku punya hadiah, sudah siap. Xiao Qiansui minta aku obati leluhurnya. Jerem Perik ke bawah senua. Kamu sungguh menganggap dirimu penting. Kamu juga mengobati leluhur. Kamu pantas dengar leluhur keluarga Xiao mulai upacara. Aku memang undang ahli terhebat. Tapi dengan dukun kacangan sepertimu,
Apa bedanya? Jangan tertipu olehnya. Dia coba alihkan pembicaraan. Kurasa dia tak siapkan hadiah, benar? Hadiahku sudah siap. Waktu baik telah tiba. Silakan persembahkan harta kalian. Keluarga Zhao Yuncheng persembahkan ginseng seabad. Keluarga San Yuncheng beri ribuan zirah mistis. Keluarga Qian Yuncheng hadiah Ibai Villa. Chin Mo. Chilaranmu. Kuberikan ini. Waha, Kuberikan ini. wahahaha. Qin Mo, kau benar-benar membuatku tertawa terbahak. Kau benar-benar lucu. APA kau akan memberi wortel sebagai hadiah. Kin Montag. Kurasa kau sedang mencari maut. Berani-beraninya kau memberi ini yang bahkan babi tak mau? Mau menipu siapa? Ini acara yang sangat penting. Kau akan memberi keluarga Xiao sebuah wortel. Tidakkah kau takut nama keluarga Xiao akan tercemar? Ini bukan wortel, teman kecil itu. Apa yang ayahmu katakan? Ini adalah ginseng salju Wanian. Jika ini untuk hadiah, semua orang berebut. Wahahaha. Ginseng Salju Wanyan. Masih saja berebut. Anggap aku bodoh, Ginseng Salju Wanyan. Ini adalah harta antara langit dan bumi. Kekayaan surgawi yang lebih berharga dari roh. Harta yang hanya dimiliki puncak Xianshan. Kau dukun kecil yang menggemaskan. Kau pantas juga. Ku ingin berikan semua uangku ke keluarga Qian. Tak mungkin ini bisa jadi ginseng salju 10.000 tahun. Jika kau bilang akan dikirim, ya pasti dikirim. Apa kau pikir kau ini Dewi? Ini hadiah untuk leluhur keluarga Xiao. Ini bukan untukmu. Seberapa besar kepedulianmu? Barang ini tak pantas di atas meja. Ku bilang jika tak bisa bawa barang hari ini hari kematian. Jika tak bisa mengeluarkan bayinya, adalah kematianmu. Kenapa kau jatuhkan barangku? Berani kau bawa sampah seperti ini. Ayahmu bilang begitu. Ini ginseng salju Wanian. Bagaimana bisa tidak mengeluarkannya? Kau pikir ayahku buta? Pertama kau curi harta ayahku dan wali kota. Lalu pakai wortel busuk tipu keluarga Xiao. Ini manajer Xiao. Tak bisa selamatkanmu. Hari ini aku gantikan keluarga Xiao. Ku bunuh kau bajingan. Aku Xiao Qiansui yang diundang obati leluhur keluarga Xiao. Kenapa tak bisa mengerti? Baik. Kau tak menyerah sampai sungai kuning. Imut sekali. Kenapa masih berdebat? Jangan banyak omong dengannya. Lumpuhkan saja. Lihat sampai kapan kau berpura-pura. Berani. Jangan berhenti. Valkyrie. Kami sedang siapkan upacara keluarga Xiao. Bunuh badut yang tak tahu apa-apa. Acara sepenting ini, dia malah bawa wortel sebagai hadiah. Aku tak anggap serius keluarga Xiao. 3 keluarga Yuncheng. Orang seperti ini tak boleh mensmeri keluarga Xiao. Aku kesini untuk obati leluhur keluarga Xiao. Kenapa kau di sini? Kau penipu yang cari uang. Semua akan dihukum. Masih mulut bebek. Kan? Orang sepertimu harus dicekik di tempat. Ya di kan konto. Hanya karena kau ingin membunuhnya? Kenapa tidak? Semut kecil ini tak punya identitas atau latar. Aku tak bisa bunuh 100 setahun. Apa yang tak bisa dibunuh? Mungkinkah, Valkyrie? Kau. Dan dia. Tanya Valkyrie. Langsung ini. Apa ada latar belakang tak dikenal? Ahli itu sepertinya belum tunjukkan kekuatan asli. Kurasa dia sengaja sembunyikan. Tak baik bagimu untuk ungkap identitas ahli itu. Hanya bisa kukatakan, memprovokasinya. 3 keluarga kalian akan hancur. Memprovokasinya. 3 keluarga kalian akan dihancurkan. Lalu apa latar belakangnya? Sudah cukup. Ini demi kebaikanmu sendiri. Jangan sok tidak tahu. Kalau tak bisa melihat, berarti tak ada latar belakang. Valkyrie, haruskah kau lindungi badut tak berguna ini? Di Cloud City ini, aku tak percaya ada junior yang lebih hebat dariku. Apalagi sampah tanpa latar belakang. Valkyrie ini sangat angkuh. Kau memihak badat ini. Melawan 3 keluarga besar kami di Yuncheng? Walau kau Valkyrie Kin Agong. Tapi naga takkan bisa mengalahkan ular di sarangnya. 3 keluarga besar kami di Yuncheng. Kami bukan semut yang bisa disembelih. Aku hanya mengatakan kebenaran. Segera minta maaf pada Kinmo. Masih ada kesempatan untuk berubah, atau kau akan tanggung akibatnya. Kau membuatku, Tuan Muda Zhao yang terhormat, minta maaf pada si pecundang ini? Valkyrie. Apa kau nekat lindungi pria kerdil ini? Berarti kau musuh kami.
Denn kau, bersembunyi di ibalik wanita. Pria macam apa kau ini? Kalau memang jantan, lawan aku. Benar? Kekuatan harus diraih dengan usaha. Kau mau mengandalkan kekuatan orang lain. Aku tak akan membiarkannya. Pria lemah sepertimu, berdiri di sini bersama Valkyrie, adalah aib bagi kita semua. Chin Mo, kalau kau jantan, aku tantang kau bertarung. Kalian para pria hanya diam. Aku sudah kenal kalian. Kenapa bersembunyi jauh-jauh, walau punya latar belakang? Generasi muda harus fokus pada kekuatan. Benar, latar belakang besar sekalipun. Berkumpul di panggung. Kurasa kau hanya takut. Semakin kau takut, semakin aku ingin menghabismu. Cukup sudah. Sanyu, sudah keterlaluan. Xiao Qiangsu, Kau demi si cowok cupu ini. kau berani pukul aku? Xiao Qiangsu, Hari ini kau harus jelaskan ketiga keluarga kami. Meski 3 keluarga besar tak sehebat keluarga Xiao, tapi di Yuncheng yang kecil itu tak ada yang boleh semena-mena. Aku sedang membantumu. Jangan sak bodoh. Bela si cowok cupu ini, apa dia lukai aku? Jelas-jelas cuma gertakan. Dia pasti tak punya backingan. Kalau tidak, Tuan Valkyrie. Xiao Qingxiu, kau Valkyrie Terma. Mau bela cowok cupu? Xiao Qiangsu, aku akui kau yang kusuka. Tapi 3 keluarga besar punya harga diri. Kami tak akan biarkan cowok cupu menginjak-injak kami. Sudahlah, cukup dengan badut-badut ini. Kalau berani, hadapi aku. Baik, kalian mau berkelahi. Dia sudah menantang. Valkyrie, kalau kau halangi aku. 3 keluarga besar akan lawan keluarga Xiao. Sampai titik darah penghabisan. Kau mengancamku? Kau hanya mempertahankan hakmu. Sikap Xiao Qiansui sudah sangat tegas. Kau berani lakukan ini demi pria tampan? Tak bisa rukun dengan 3 keluarga besar? Sudah kukatakan sebelumnya, aku sedang membantumu. Jangan menggeram pada penolong. Sakit debat. Jangan banyak bicara. Dalam pesta ini, aku yang mati, atau dia yang tewas. Ya, dia harus disingkirkan. Jangan paksa aku. 3 keluarga besar sudah bentrok dengan keluarga Xiao. Upacara keluarga Xiao sudah dihancurkan. Sepertinya aku bisa pensiun. Datanglah padaku. Camarilla. Guru Tenengla, hari ini upacara penerimaan WTO leluhur kita. Tidak pantas untuk bertengkar. Baiklah. Akan ku kembalikan padamu. Hei Oli, guru, jangan pergi. Oli, ini sangat wajar bagi keluarga Xiao kami. Tolong selamatkan leluhur kami. Keluarga lokal ini sangat kasar. Jika leluhurmu ingin diperlakukan baik, suruh dia datang sendiri padaku. Sang Oli sudah tamat. Sang Oli marah. 3 keluarga besar ini picik sekali, menghina Sang Master. Bagaimana menjelaskan pada leluhur? Wahahaha. Akhirnya kami mengusir si pemuda itu dengan hina. Dia kabur lesu. Berani melawan 3 keluarga besar kami? Tidak pantas. Dia kira berimu Xiao Qingxiu bisa setara dengan 3 keluarga besar kami. Kau tahu kesalahan bodoh yang kau lakukan? Ya, aku tahu. Kami bertindak sebelum leluhur keluarga Xiao datang. Mengusir si pemuda itu pergi. Hei, kami sudah berjasa besar. Xiao Qingxiu, kami semua tahu. Kau sangat merindukan para pemuda itu. Tapi acara ini... Kami juga membersihkan upacara. Kami bekerja dengan baik. Wahahaha. Leluhur keluarga Xiao telah tiba. Sembah sujud pada leluhur. Menghadap leluhur. Ada apa? Mengapa ribut-ribut di sini? Laporkan pada leluhur. Ada badut pengacau muncul di aula. Berbuat ricuh di tempat acara. Tapi sudah kami usir. Benar, leluhur. Kami bersihkan tempat tepat waktu. Leluhur tak perlu berterima kasih. Ini kewajiban 3 keluarga besar. Dasar baju. Cir, jelaskan. Dia Cina mau. Apa? Kalian usir dia? Iya, benar. Dia tadi di mana? Dia juga mencuri harta 3 keluarga. Tapi sudah kami rebut kembali. Benar, si muka pukat itu badut kakao. Saat mempersembahkan harta. Dia malah bawa wortel untuk menggakau. Setelah kami ungkap, dia langsung kabur. Ngomong-ngomong, aku baru pertama kali lihat orang sejelas ini. Dia malah membawa wortel. Dibawa-bawa jadi ginseng salju abadi. Apa bara? Di mana mereka? Dengan ini, penyakitku bisa sembuh.
bahkan bisa capai tingkat dewa perang. Leluhur, jangan bercanda. Ini kan wortel. Buta matamu. Masih berani bilang ini wortel. Guru tidak ada di sana. Jika aku bisa mencuri harta tak ternilai ini. Kekwat nastana utara akan meningkat pesat. Orang-orang di kota ini sangat kasar. Tetap saja gubukku. Sail, bukankah dia pergi ke upacara? Kenapa kau kembali lebih awal? Siapa yang merusak perbuatan baik? Aku tak percaya kau menyebutnya wortel. Leluhur keluarga Xiao, apa maksudmu? Keluarga Zhao datang untuk upacara kenaikanmu. Kenapa kau memukulku? Perlu cari tanggal baik untuk memukulmu? Buruk bagi keluarga Xiaoku. Aku tak akan membunuhmu hari ini, hanya karena cinta keluarga Zhao. Keluarga Xiaomu terlalu menipu orang. Leluhur keluarga Xiao, kita bertiga bernapas sama, datang ke upacara WTOMU hari ini. Kau mempermalukan kami berulang kali. Apa yang terjadi hari ini? Harus beri kami penjelasan. Mohon leluhur beri kami penjelasan. Menjelaskan padamu. Ya? Beginilah cara aku menjelaskannya padamu. Begini cara saya menjelaskannya padamu. Leluhur keluarga Xiao, kalian sudah keterlaluan. Sehebat apapun keluarga Xiao, Naga tak bisa lawan ular lokal. Bersiaplah hadapi kemarahan kami bertiga. Ayah, leluhur keluarga Xiao sudah gila. Mau berperang dengan 3 keluarga besar kita. Segera datang ke sini. 3 kepala keluarga telah tiba. Siapa berani memukul anakku? Leluhur keluarga Xiao sudah gila. Kami baik hati datang ke acara ini. Dia berani memukulku. Leluhur keluarga Xiao, apa yang sebenarnya terjadi? Kalian harus beri penjelasan hari ini. Tanya saja perbuatan bodoh apa yang mereka lakukan. Kami baru usir badut pengacau. Keluarga Xiao ini. mereka menghina kita seperti ini. Iya, Ayah. Tolong bela kami. Kita tak boleh didiamkan begitu saja. Tenang, NAK. Ayah pasti akan beri keadilan. Tunggu, mengusir badut? Badut macam apa? Siapa namanya? Hanya si wajah putih bernama Kinmo. Apa ayah? Leluhur keluarga Xiao demi wajah putih, sampai menghajarku. Dengar baik-baik, kita tak bisa diam saja. Benar? Benar. Jangan pernah menyerah. Berani-beraninya kau. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Ayah, apa yang kau katakan tadi? Ali, tidak ada master. Sudah cukup. Aku tak perlu menyembunyikannya lagi. Kinmo, aku undang ahli yang menyembuhkan luka. Apa maksudmu dia ahli? Sudah kukatakan padamu, aku sedang menyelamatkanmu. Apa dia benar ahli? Ginseng salju 10.000 tahun ini, di dunia ini. Hanya master bisa menyembuhkanku dengan harta ini. Kini hancur oleh kalian anak-anak kurang ajar. Kalian pantas dipukuli. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Benar. Mustahil. Dia bahkan tak terima tantanganku. Bagaimana mungkin dia Ali? Ya, apa? Berani-beraninya kau tantang dia, kau cari mati, anjingnya saja tak bisa kau kalahkan. Aku baru habiskan ciptaan spiritual. Kini dia masuk ke tingkat setengah langkah Grandmaster. Masa tak bisa kalahkan anjingnya? Tahukah kalian siapa pemberi ciptaan spiritual? Dia, Kin Montag. Itu tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman. Dia jelas bukan siapa-siapa. Bagaimana mungkin dia Ali? Kira kami akan bersekongkol menipu Anda? Bisa juga jadi. Bisa saja dia yang membohongi Anda. Berani-beraninya kau membantah? Menyinggung sang guru. Amarah para guru pun kami tak sanggup tanggung. Lao Zu masih punya ruang gerak saat ini. Sang guru berpesan sebelum pergi. Boleh ajak leluhur datang untuk pengobatan. Bagus. Ini bukti guru masih berbaik hati. Teman-teman, kami sengaja datang untuk meminta maaf. Apalagi yang ditunggu? Kalian bertiga segera pulang. Siapkan hadiah besar dan datang meminta maaf. Cepat. Saat dia kembali, aku tak sempat masuk. Siapa itu? Buruk bagiku. Bukan tugasmu melakukan pencurian, menciptakan kekacauan? Tuan Kijiao Chen Beiwang. Para petinggi akan menjalankan tugas dan memicu kemarahan. Suruh seseorang antar Kin Mo kembali. Aku juga sukses menggagal upacara keluarga Xiao. Kau yang membawanya kembali. Tuan Wang Chenbei, bukankah kau suruh aku membuat kekacauan? Aku. Sudah kukatakan
Akan ada ahli tak tertandingi di upacara keluarga Xiao. Kau hancurkan rencana besarku. Tuan Wang Zhenbei, tenanglah. Tuan Wang Zhenbei, tenanglah. Aku tidak menghina sang master. Aku tidak menghina sang master. Aku hanya suruh orang mengantar Qin Mo kembali, dan sebagainya. Mungkinkah Qin Mo ada hubungan dengan ahli itu? Tak peduli caranya, kirim ahli itu ke Istana Utara. Itu mustahil. Bagaimana mungkin dia ahli seperti itu? Bagaimana jika benar? Cari orang untuk mengujinya. Apa yang kau lakukan di sini? Ketidak diterima di sini. Cepatlah, aku belum selesai bicara. Biar aku selesaikan. Tak perlu kau berkata apa-apa. Pergi dari sini, jangan paksa aku. Aku memaksamu. Ada masalah? Binatang roh kuno. Master, aku salah. Guru, aku salah. Apa yang kau gila-gilaan? Katakan mau kau apakan ini? Ahlinya adalah aku yang nabrak ahli buta. Kumohon maafkan aku. Guru, sekarang aku paham. Aku sudah tahu semua. Kau ahli tak tertandingi turun dari langit. Waktu itu aku menghina guru. Ini seluruh hartaku untuk persembahan pada guru. Ini apaan? Kenapa dia ahli tak tertandingi? Kau juga main sinetron? Guru, aku benar-benar datang minta maaf. Maafkanlah aku. Sudah ku bilang aku bukan ahli. Aku juga tidak mau barang-barang ini. Cepat bungkus barangmu dan pergi. Kalau tidak pergi, aku laporkan polisi. Dia imut sekali. Tidak mirip ahli. Apa aku salah sangka? Sepertinya harus pakai cara khusus untuk aksi. Kau ini siapa? Orang yang ingin mencabut nyawamu. Jangan main-main. Aku sudah telepon polisi. Apa itu? Mereka bukan makhluk abadi, kan? Aku saja tak tahu jurus andalan Grandmaster. Mana mungkin kau, Raja Zhenbei saja pasti gentar. Ahli, cepat gunakan kesaktianmu. Hancurkan gadis-gadis kecil ini. Kau bercanda? Tak kau lihat mereka jago kungfu? Dengan kekuatan seorang ahli, mengalahkan mereka bukan perkara mudah. Hei, jangan gegabah, jangan nekat, jangan mendekat. Makhluk kuning kecil penunggu kuno. Kekuatannya sungguh dahsyat. Dua Grandmaster tak bisa halangi gigitannya. Oh begitu. Ali terlibat yang disebut Raja Zhenbei adalah anjing ini. Xiao Huang menyeret mereka. Aku akan laporkan ke polisi. Ya, pasti ini jawabannya. Qin Mo pernah ceritakan, Raja Zhenbei pernah dikejar dan digigit anjing. Ternyata, dia tidak berbohong. Anjing ini ahli tak. Qin Mo hanya juru bicara sang ahli. Pasti begitu. Tapi kenapa ahli berubah jadi anjing? Para ahli punya maksud tersendiri. Dunia kecilku, sulit memahami pikiran para ahli. Dua Grandmaster tewas sekejap. Ahli yang sangat hebat ini. Sang ahli Dazzle ini. Aku tidak bersama mereka. Guru, ini sedikit buah pikiran. Mohan Ali berkenan menerimanya. Selain itu, Tuan Zhenbei Wang mengundang ahli ke kediaman Bei Wang. Hahaha, ini harta karun istana utaraku. Dewa setengah langkah bisa diracuni. Sang guru tersinggung. Hahaha. Hei, penghiri anjing ini. Kembalikan Xiao Huang padaku. Ini adalah leluhur. Baik, kita pergi. Jangan bicara sembarangan setelah masuk. Sang ahli tidak ingin membocorkan identitasnya. Kamu cukup minta maaf. Serahkan sisanya pada kami. Ini menyangkut kelangsungan keluarga kita. Pastikan untuk berhati-hati. Bagaimana mungkin orang itu ahli? Aku ingin lihat apa yang bisa dia lakukan. Kita harus menyelamatkan Xiao Huang. Ya Tuhan. Ini dua jenderal terkuat Istana Utara. Kekuatan ini sudah mencapai puncak Grandmaster, bahkan Master sekalipun. Apa? Makhluk seperti ini. Bahkan seorang jenderal cukup membuat keluarga kami ketakutan. Bagaimana mereka mati? Jangan salah paham. Itu dibunuh oleh anjingku. Apa? Anjingmu? Ternyata ayahku tidak berbohong dulu. Apa yang mereka katakan benar.
Bahkan anjingnya bisa membunuh 2 jenderal. Chinemo ini ternyata ahli tidak tanding. Jadi dulu dia tidak anggap kita serius. Kita hanyalah semut. Tidak. APA yang kau lakukan di sini? Ali, kami telah berdosa sebelumnya. Saya mengakui kesalahan. Bagaimana bisa? Apa kalian? Kenapa bisa? Kamu juga gila? Di hadapan para ahli, kami buta akan Gunung Tai. Maafkan kami. Aku pernah ingin menantang seorang ahli. Aku bukan manusia. Aku bukan benda. Ali, terima kasih sudah mengangkat tangan. Ampuni nyawaku, guru. Aku ingin melahirkan anakmu. Bukan kamu. Ada masalah APA? Guru, anak-anak muda tidak sopan ini, aku pernah bertemu sang ahli sebelumnya. Ampuni hamba. Lepakan. Aku tak ada waktu berdebat sekre. Selanjutnya apa? Terima kasih, guru. Terima kasih, guru. Terima kasih, guru. Terima kasih, guru. Kalian pulang saja. Hadap tembok. Di karantina setahun. Ya. Tidak. Kenapa kalian semua di sini? Ahli dan keluarga Zhao akan menyerahkan kunci perlindungan asosiasi medis. Keluarga San akan serahkan kendali penjaga kota Yuncheng. Dan keluarga Qian bersedia menyerahkan 10 perusahaan ternama di Yuncheng. Minta maaf pada guru. Minta maaf. Bukankah itu permintaan maaf? Benda ini sangat berharga. Aku tidak mau. Para master menyalahkan kami karena tidak tegas. Serang sang ahli. Walau kami taksebanding 1-1-0-0-0 harta Anda. Ini ketulusan terbesar yang bisa kami berikan. Baik. Aku terima ini semua. Sudah kukatakan semuanya. Aku bukan ahli. Benar. Master memang benar. Jangan panggil aku master. Master yang baik. Sang ahli pernah bilang akan memperlakukan entah kapan. Ini leluhurmu. Ya, ini leluhur keluarga Xiao kami. Aku bisa membantumu, tapi bisa tolong bantu aku? Tentu saja. Bahkan lautan pedang dan api pun akan kujalani. Aku tak tahu cara membantu sang ahli. Lin Ao baru mencuri Xiao Huang dari rumahku. Aku akan mengejarnya. Apa? Istana Utara semakin merajalela. Makhluk kuno yang berani menculik ahli sungguh keterlaluan. Harus dihukum berat. Aku ke Istana Wang untuk ambil anjingku. Bisa kalian bantu? Maksud Master adalah basmi habis Istana Utara. Manfaatkan kesempatan ini untuk hancurkan Istana Utara. Beri Dakin dunia yang cerah. Ahli benar-benar mengabdi pada negara dan rakyat. Jangan khawatir. Istana Utara pasti berjuang. Keluarga Xiao akan menyerang bersama. Kejar Istana Utara. 3 keluarga kami juga akan berusaha maksimal. Kejar Istana Utara. Baik, kita tak boleh melepas pencuri anjing itu. Ayo, cepat. Penyakit rahasiaku belum terpecahkan. Masalah penghancuran Istana Utara butuh rencana jangka panjang. Waduh, buatlah strategi jangka panjang. Aku bisa obati masalah kecilmu sekarang. Sekarang. Guru, kenapa aku tidak ambil ginseng saljuanian? Itu untuk suplemen vitamin C. Pulang dan makanlah. Berbaring saja. Apa ahli hanya pakai jarum perak ini? Tak perlu Shisen 10,000 tahun. Bukankah itu terlalu riskan? Bayar King Cow, berbaring dan menggerinda. Mengerti. Aku serahkan nasibku pada... Jika ahli butuh kerjasama, tolong jelaskan. Apa ahli masih ragu? Baiklah. Ada apa? Sudah kukatakan sembuh. Apakah sang leluhur masih ragu? Baiklah. Ada masalah apa? Sudah kukatakan ini sembuh. Bukankah kita belum mulai? Apa yang belum mulai? Sudah selesai. Guru, jangan bercanda denganku. Penyakit lamaku akibat gagal melewati tribulasi. Tak ada yang sembuh selama 30 tahun berobat. Bagaimana bisa sembuh secepat ini? Oi, apa kesalahan keluarga Xiao kami? Mohon guru menghukum kami juga. Tapi kumohon, jangan mengolok-olok penyakit leluhur kami. Sudah kukatakan ini sembuh. Ini hanya gangguan kecil. Perlu segitu hebohnya? Bangun dan coba berjalan. Sungguh luar biasa. Bukan hanya baik, tapi melangkah lebih. Leluhur, aku resmi masuk realm setengah dewa. Ini keajaiban.
Selamat kepada leluhur memasuki realm setengah dewa. Selamat kepada leluhur keluarga Xiao memasuki realm setengah dewa. Selamat kepada leluhur keluarga Xiao yang mencapai setengah langkah dewa bela diri. Terima kasih pada ahli yang menyembuhkan daruratku dan membantuku mencapai setengah langkah dewa bela diri. Keluarga Xiao akan dipimpin dengan baik di masa depan. Selain itu, sesuai perjanjian, aku tunangkan Cher padamu. Leluhur. Ini cuma menyembuhkan penyakit kecil, aku juga dapat istri cuma-cuma. Kurasa ini darurat. Cepat selamatkan Xiao Huang. Jangan khawatir. Aku akan kirakan semua pasukan keluarga Xiao. Cher memberi perintah. Semua master ke atas keluarga Xiao akan berkumpul. Ya. Dan kami segera perintahkan ahli racun asosiasi medis berkumpul. Sampaikan perintahku. 100.000 penjaga kota segera berkumpul di medan perang. Ambil separuh harta keluarga Qian. Undang Yutan Tentara Bayaran untuk menggulingkan Istana Utara. Tuan Zhenbei Wang, aku undang sang master kembali. Kakak, kau luar biasa. Lin Ao memberikan kontribusi besar. Aku angkat kau jadi kepala 4 perang besar. Terima kasih, Tuan Zhenbei Wang. Master, silakan masuk. Ali. Ini dia. Inilah ahli yang Anda sewa. Benar, aku pakai harta karun istana Yudra kita. Untuk memanggil Ali lingkaran rakan. Tapi saat melihat ketulusan kita, pasti dia akan memaafkan kita. Lin Ao, kau benar-benar berbakat. Camarilla. Terima kasih pujinya, Tuan Zhenbei Wang. Ini kewajiban bawahan. Mendekat lagi. Mata mana yang tak lihat dia ahli? Atiu kuma anjing. Tidak mungkin. Bawahan tak mungkin salah menilai. Di toko ada 1 orang dan anjing. Kekuatan Qin Mo lemah, hampir tewas di tangan 2 jenderal. 2 Grandmaster justru kalah oleh binatang suci kuno ini. Jadi anjing ini ahli tak tertandingi? Bodoh. Ini binatang suci kuno yang dia pelihara. Qin Emola Ali sejati yang tak tertandingi. Apa? Qin Montag Ali tak tertandingi? Benar, tapi dia menyembunyikan kelemahannya. Seperti Musyawarah dalam lumpur. Kekuatan aslinya jauh melebihiku. Qin Mo, kau lebih kuat dari Tuan Zhenbei Wang? Bagaimana mungkin? Dia kan pecundang. Tapi bukankah aku nyaris menikahi ahli terhebat? Tuan Zhenbei Wang. Qin Mo cuma pecundang berbau yang baru turun gunung. Aku sudah sering memprovokasinya sebelumnya. Dia bahkan tak bisa berbuat apa-apa. Karena dia sama sekali tak menganggapmu seperti semut. Tersembunyi sangat dalam. Bahkan aku pernah tertipu olehnya. Tuan Zhenbei Wang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau mencuri binatang roh purba milik orang, segera kembalikan dan minta maaf. Istana Utara kita, masih ada harapan. Ya, Tuan Zhenbei Wang. Tidak, ada masalah. Qin mau bawa leluhur keluarga Xiao dan orang dari 3 keluarga besar. Masih ada jutaan orang kuat. Sedang menuju Istana Utara. Datang terlalu cepat. Leluhur keluarga Xiao bersatu dengan 3 keluarga besar di Yuncheng. Bahkan Istana Utara pun sulit melawan. Apa yang harus Tuan Zhenbei Wang lakukan? Atau berdamai saja? Kesimpulan. Sejauh ini, hanya di pertempuran pertama yang berani menyerah. Tembak saja Tuan Zhenbei Wang. Apa kita hanya akan duduk menunggu? Ambil langkah terakhir saja. Langkah akhir. Perang langit mutlak dimulai. Apa yang terjadi di sini? Raja Zhenbei ini benar-benar membuka formasi langit absolut. Jadikan Yuncheng sebagai pijakan. Korbankan warga Yuncheng. Tingkatkan kultivat. Waduh, begitu formasi diaktifkan, Raja Zhenbei akan jadi dewa perang. Tak ada yang bisa menghentikannya. Langsung saja. 3 leluhur. Silakan berangkat. Binasakan cabang-cabang Zhenbei Wang di Yuncheng. Evakuasi warga Yuncheng. Ya. Bantu aku tembus formasi ini. Selamatkan warga Yuncheng. Aku tak akan memecah formasi. Aku tak paham persamaan linear-biner. Bagaimana cara memecahkannya? Ambil binatang roh kuno sebagai kaki. Langit tolong aku. Sage Agung Langit Absolut aktif. Rambut liar tua, lepaskan Xiao Huang. Sang ahli mengambil inisiatif memecah formasi. Sang master benar-benar welas asih. Peduli pada rakyat kecil. Kami juga pergi. Baik. Wahahaha. Formasi telah diaktifkan. Aku akan tak terkalahkan. Dewa lawan bunuh dewa. Buddha Halanji bunuh Buddha.
pergi. Ada APA di sini? Formasi-ja atau aktif. Dia bisa menyerap vitalitas warga Yuncheng. Cari formasi sekarang. Ganggu formasi itu. Akan kucoba hancurkan formasi. Hati-hati. Ah, terlalu kuat? Mustahil hancurkan formasi dengan kemampuan ini. Dia pakai binatang roh kuno sebagai inti formasi. Dikorbankan untuk warga Yuncheng. Kekuatan formasi ini. Bahkan Dewa Bela Diri setengah langkahku tak bisa memecahkannya. Saat Yin yang terbalik, kunodai langit dengan darah magis. Lao Tzu keluarga Shao, kita sudah bertarung separuh hidupku. Kali ini aku yang akan menang. Tak kau lihat aku bawa ahli hari ini akan mengalahkan. Hahaha. Ali. Apa dia maha kuasa? Walau punya kekuatan dan kemampuan medis hebat, tapi mustahil baginya tembus formasi mutlak ini. Xiao Qiansui, dunia ini akan jadi milik Istana Utaraku. Segera minta maaf. Akan kubebaskan kau. Mimpi kali. Xiao Qiangsu, tahukah kau? Istana Baiwang. Memegang nyawa seluruh warga Yuncheng. Berani kau melawan? Datanglah sujud dan jilat kaki kakakku. Jadilah anjing kakakku. Cepat berlutut dan jilat kakiku. Jadi anjingnya kakakku. Tutup mulutmu. Badu lompa. Aku telah menjodohkan chair dengan seorang master. Orang sepertimu mengklaim chair kami? Kau tak tahu baik. Tunggu Istana Utaraku kuasai dunia. Kau akan kujepit di selangkanganku. Kujadikan kau wanita penunggang ribuan pria. Hei, bagaimana cara bicara dengan tunanganku? Datang dan minta maaf. Qin Mo, kau tak paham situasinya ya? Aku dalam formasi absolut ini. Gonggonganmu sia-sia. Jin Mo, pacarmu akan segera jadi milik kakakku. Kami rampas pacarmu 2 kali berturut. Kalau Mampio, Mesuk dan Tangkapaku. Hahaha. Master, jangan gegabah. Pintu formasi ini sangat sulit ditemukan. Kikuali koali formasi tingkat tinggi. Atau kau akan binasa, tak sadar hidup mati. Mata Arai berubah cepat. Bahkan aku perlu waktu lama. Kalau bisa masuk hari ini, ku penggal kepalaku untuk kau tendang. Masak sekere, kahajar kau. Tidak mungkin. Mencari momen itu dalam 1/1000 detik. Masuk ke formasi. Apa dia pemecah formasi tak tertandingi? Luar biasa. Aku tidak menyangka. Ahli tak hanya dalam kultivasi dan pengobatan. Tak ada yang menyaingi. Pencapaian formasi ini juga sangat tinggi. Sang ahli tidak menunjukkan apa-apa sebelumnya. Ternyata sang ahli sangat rendah hati. Kau, jangan mendekat sini. Hei! Tuan Wang Zhenbei. Tolong, Tuan Wang dari Zhenbei. Bertiriklah. Qin Mo, kau tak boleh pukul aku. Raja Zhenbei akan menjadi dewa perang. Dia akan jadi yang terkuat di dunia. Dia akan mendukungku. Mengen Kampyo. Aku tak tahu apa yang dilakukan orang tua itu. Tapi hari ini kalian berdua menanggung dosa lama. Raja Zhenbei akan mencoba memukulku lagi sendiri. Apa yang terjadi saat kupukul kau? Kau. Aku apa? Berani-beraninya kau bicara padaku? Ali. Aku salah. Ali. Tuan, aku salah, Tuan. Apa kau masih laki-laki? Dataran tinggi. Sebelumnya kami semua dibohongi wanita itu. Shen Tingting, aku benar-benar tak tahu. Kau ini Ali. Apa ini boleh? Aku akan keluar dari istana ini sekarang. Berbuat baik, makan cepat, dan baca mantra, ya? Kau pikir aku percaya? Qin Mo tetap butuh majikan saat memukul anjing. Orang yang hantam aku dalam formasi. Apa ini agak? Jangan anggap remeh aku. Kau ini apa? Di mana kau sembunyikan Xiao Huang? Sudah berubah jadi mata formasi ini. Bahkan aku butuh 3 hari 3 malam untuk memecahkannya. Kau mau cari? Mimpi. Mata formasi langit mutlak tersembunyi di kekosongan. Jika tak temukan mata dalam turbulensi waktu, formasi langit mutlak ini tak akan hancur. Astaga, kekuatan Raja Zhenbei makin kuat. Jika tak hancurkan formasi langit mutlak, kita akan kalah. Bahkan aku butuh 3 hari 3 malam cari formasi. Aku merasakannya. Jalan menuju keabadian. Astaga, dia sudah punya aura dewa perang. Sihirnya selesai. Sudah hilang. Bukannya di sini? Apa? Bukankah ini di sini? Apa? Xiao Huang pulang ke rumah. Bagaimana mungkin? Kenapa kau berat? Tiba-tiba dia menemukan mata formasi langit mutlak. Kau manusia atau bukan? Cher, Kubiaku. Aduh, sakit tak. Ternyata semua ini benar.
Sang ahli hanya butuh kurang dari 10 detik. Aku temukan mata formasi langit mutlak. Memang calon suamiku. Kurang dari 10 detik. Dia hancurkan formasi langit mutlak terkuat di dunia. Kau ternyata suruh orang culik Xiao Huang kesayanganku. Ini bisa jadi batu loncatan untukku jadi dewa judi. Suatu kehormatan. Bahkan anjingnya, kau panitengnya? Pemenang atau pecundang? Aku tidak rela. Aku tidak rela. Bagaimana kau temukan formasi ini dengan mudah? Bukankah itu di sana? Formasi apa? Aku tak paham omonganmu. Kapan kau akan memasangnya? Apa kau dewa? Kenapa kau terus menggoda? Aku ayahmu. Kutanya apakah kau yang bunuh orang di luar. Aku sarankan kau menyerah sekarang. Mengaku dan dapat keringanan. Melawan akan keras. Raja Zhenbei, kau punya banyak dosa, menimbulkan banyak pembunuhan. Hari ini kau harus bayar konsekuensinya. Lapor Khan Ke Mai Khan. Semua cabang istana Zhenbei hampir rata. Apa lagi yang ingin kau katakan? Aku tamat. Formasi langit mutlak sudah berakhir. 500 tahun fondasi istana utamaku juga hancur. Aku kalah total. Kinmo, waspadalah pada sang master. Kumohon ampuni nyawaku. Hey, asal kau jaganai waku. Aku bisa lakukan apapun yang kau mau. Kau pemimpin organisasi besar ini. Mau malu begini? Kediaman bewang ini akan kuberikan padamu. Kalabaznya. Aku anjing peliharaanmu. Hei, Tuan Wang Wang Wang. Jangan biarkan dia lolos. Benar Raja Zhenbei Kijam. Semua akan dihukum. Sang ahli suruh aku hancurkan iblis ini. Berhenti. Kenapa dia begitu hebat? Aura di tubuhnya bahkan melebihi leluhur keluarga Xiao. Ituka aura Valkyrie? Siapa bilang aku gagal? Sesungguhnya, aku sudah mencapai tingkat Valkyrie. Dengan bantuan energi spiritual formasi langit murni, aku telah mencapai tingkat Valkyrie. Dunia akhirnya akan menjadi milikku. Kobaru Saja Berlu tu me renjek mainta en pas. Hanya taktik mengulur waktu yang menyedihkan. Kau sedang mencerna aura dalam tubuhmu. Raja Zhenbei, kau terlalu licik. Peter Teledaton. Aku sebentar lagi menjadi Valkyrie. Tak ada yang bisa menghentikanku lagi. Ini akhirnya. Semuanya berakhir. Guru de la Tiba, Ilan. Tak kusangka iblis ini menyimpan trik ini. Hei, terus lawan. Seperti tadi. Itu tribulasi petir Valkyrie. Mengganggu tribulasi petir Valkyrie. Sama saja menyatakan perang pada langit. Le Bisuli Daripada Mangalakan Valkyrie. Kita hanya bisa pulang dan menunggu mati. Apa? Bagaimana tahu kalau tidak mencoba? Chinemo. Kau tak bisa melawan takdir. Kalau begitu, aku akan mencoba. Kinmo, jangan terburu nafsu. Aku tahu seberapa kuat dirimu. Tapi sejak zaman dulu, tak ada yang bisa hancurkan bencana petir. Mari kita lihat ke depan. Rencanakan strategi jangka panjang. Kalian tak punya hari esok. Tunggu sampai aku selesai. Tak satu pun dari kalian bisa lolos. Akan ku habisi kalian. Jasid Rimak Berkbenkeping. Leluhur keluarga Xiao, apa benar kita tak bisa berbuat apa-apa? Meski dewa setengah langkah dan dewa perang beda tipis, tapi kemampuan mereka bagai langit dan bumi. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Apa kalian hanya diam lihat kesombongannya? 1 abad hanya muncul 1 dewa perang. Tak ada yang bisa mengalahkannya. Aku tak percaya. Kinmo si badut loncat-loncat pakai sandal. Apa yang bisa kau lakukan? Sepertinya sang ahli sudah tak berdaya. Jangan-jangan sang master mau melumuri telapak kaki? Kabur. Hei, apa Kinmo mau kabur? Aku yang pergi. Ya ampun, ya Tuhan. Operasi macam apa ini? Sandal tiba-tiba mengganggu tribun petir Valkyrie. Apa Kinmo sudah sekuat ini? Apakah ini dewa abadi? Orang pertama dalam 100 tahun dijatuhkan sandal. Bukankah ini akhirnya? Tidak mungkin sesulit itu. Mengganggu tribulasi. Ini kesempatan seumur hidupku. Aku ingin kau mati. Hati-hati, dia akan meledakkan. Tahap Valkyrie penghancuran diri. Ini lebih menakutkan dari bom nuklir. Khawatir seluruh Yuncheng akan rata dengan tanah. Selesai. Mati bersama. Kau bersama siapa? Selesai bekerja. APA? Sudah selesai.
Memaksa meledakkan diri terakhir Raja Zhenbei. Satu tamparan langsung meledak begini. Ali ini terlalu hebat. Bisa tahu siapa Anda? Ini, kenapa semua orang melihat seperti ini? Apa aku salah main? Bukannya penjahat harus dipukul? Ya, para guru dan rakyat menderita bahaya ini. Terimalah sembah hamba. Mohon dimaklumi. Bangun. Bukan apa-apa. Dia memang lemah. Mekong Curtis. Bahkan lebih buruk dari ayam di gunung kami. Sungguh ksatria perang. Orang pertama dalam 100 tahun. Tak sebanding ayam di gunungmu. Aku sudah bilang bahwa aku cuma orang dari gunung yang tak punya kekuatan. Bukan Ali. Kau bilang turun dari gunung? Kanang Nena ITU? Gunung Penglai. Gunung suci Penglai yang legendaris. Ponglik Xiongshong. Tempat tinggal para dewa legendaris. Pantes, ahlinya serba bisa. Jadi ini dewa turun ke bumi? Bukankah sudah kukatakan, apa semua cultivator di kaki Ganang Bega ini? Ini dunia fana. Praktisi terkuat ya begini. Yang terkuat begini, I am Pon Takeda. Benar, kau sekarang praktisi terkuat di dunia. Selama ini kukira, aku orang lemah. Kini ternyata, aku ahli tak tertinggi. Apa ahli itu akan kembali ke Gunung Dewa? Tidak mereka semua di sini. Guruku suruh kirim menantu. Iya, guru masih mau nikahi Cher. Semua persiapan pernikahan sudah siap. Tolong manggil. Segera perintah pasang sutra merah 100 mil di Yuncheng. Bunga Persik Wanli. Semoga guru berbahagia 100 tahun. Pesta pernikahan. Buat pesta 7 hari 7 malam untuk ribuan orang. Hei, mau ku beri satu? Hai, ini. Dijamin bikin kamu dari stand up malam ini sampai besok pagi. Sialan kau.